Newsman Opinion. Mitra bisnis hari Rabu pekan lalu, sebanyak 135 warga negara India masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menaiki pesawat charter. Dari jumlah itu, sebanyak 12 orang diantaranya dinyatakan positif corona. Tercatat saat ini India tengah dilanda gelombang tsunami COVID-19 dengan jumlah korban lebih dari 300.000 orang per hari. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? 6339160. Sangat disayangkan kita kebobolan. Dan siapa yang menjaga perbatasan itu yang paling bersalah. Mestinya bapak-bapak atau ibu-ibu yang di imigrasi harus lebih berhati-hati dalam menjaga NKRI. Ya bukannya kita nggak punya rasa kemanusiaan menolong orang atau dari negara lain, tetapi kita kan harus melindungi diri sendiri utamanya. Ya berbuat baik ada batasnya. Semoga bukan karena bapak atau ibu di imigrasi menerima sesuatu dari kelompok yang masuk itu. Terima kasih. Kita tuh kalau saya punya pandangan, saya bukan mau rendahkan bangsa kita. Sudah 76 tahun merdeka, mana ada kemajuan? Disiplin nggak ada, di jalanan semua bawa mobil. Benar nggak? Itu kayak kemarin kan mandi, percaya itu yang nggak benar di Sungai Gangga. Ya kena sama India. Kan dulu ada tokoh Indonesia bilang India sama Indonesia sama, kalau naik kereta api di atas, ya itu lah. Mau dibilang apa? Jadi di atas disiplin nggak ada, susah. Jadi siapapun ganti pemerintah susah. So bangsa kita karakter begitu. Jadi bukan mau jelekin. Ya kalau saya nggak ngerti kalau di sini ya, kalau prosedur negara lain tuh kita kalau orang Indonesia mau masuk negara mereka tuh susah banget ya. Apalagi kalau mereka udah dengar berita kalau Indonesia sedang dilanda COVID gede-gedean dan kita dari 15 orang tersebut 12-nya orang kita itu udah terdeteksi COVID. Kalau bisa masuk itu kemarin aneh banget lah itu dan bodoh banget itu. Kita nggak memandang ras atau suku atau siapa, ini yang kita lihat adalah monitor penyakitnya. Siapapun dia, mau orang manapun kalau udah bawa penyakit begitu harusnya udah ditangkal keras itu. Gimana caranya ya, entah pembekuan visa atau dikarantina selama 20 hari bukan 14 hari lagi, atau dikembalikan dengan pesawat yang sama ke negaranya ya itu. Kalau ini orang minta suaka karena politik atau apa kita bisa terima gitu, atau karena perang gitu ya. Tapi ini yang jadi masalah kan kekhawatiran kita adalah penyakit ini akan menyebar di rakyat kita gitu. Kalau bisa diterima ini aneh banget ini. Bodoh banget saya bilang. Makasih. Mengatakan ini bahwa penjaga gawang kita itu harus diganti, itu nggak bisa itu. Kalau untuk terus begitu Indonesia bisa lebih terpuruk lagi nanti. Terima kasih. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat tepat melakukan isolasi terhadap warga India ya, yang notabene beberapa waktu lalu melakukan upacara keagamaan di Sungai Gangga itu, sehingga mengakibatkan banyak orang yang terkena wabah yang notabene sebelumnya memang sudah melandai akibat terlalu percaya diri, arogansi itu akhirnya ya kembali lagi itu di lockdown. Nah ini peristiwa isolasi ini jelas karena pemerintah juga menetapkan 3T, tracing, treatment, dan satu lagi testing, pengujian, perawatan, dan pencarian. Jadi ini memang perlu ditindaklanjuti karena wabah ini kan takutnya akan menyebar lagi ke penduduk Jakarta, terutama yang notabene masih fluktuatif ya, tidak menunjukkan sifat konstanitas dari penderita wabah dibandingkan beberapa daerah di lain. Jadi saya kira memang isolasi mandiri perlu dilakukan supaya 3T yang diterapkan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Kalau menurut saya gini ya, itu kalau memang ada dari warga asing yang masuk, apalagi yang sudah lagi pandemi gini, apalagi India ya, menurut saya sih itu pesawat charternya dipulangkan balik lagi ke sana daripada itu bisa menjangkiti warga negara Indonesia gitu loh. Itu aja sih, dan menurut saya sih harus tegas gitu loh. Meskipun secara manusia ya, kemanusiaan ya
Memang kita harus membantu ya, cuma kan kita harus mikirin juga warga negara Indonesia daripada terjangkit itu aja. Terima kasih. Ya, ini kan kita tahu India itu gara-garanya kan tradisi keagamaan ya, mandi di Sungai Gangga jutaan orang pada saat bersamaan. Nah, ini karena pemerintahnya takut kan sama agama gitu. Jadi pelajaran aja buat Indonesia kan, kalau pemerintah takut sama kegiatan keagamaan, maka akan terjadi hal yang serupa, ya hancur semuanya, ya kan, gara-gara keegoisan. Jadi kalau menurut saya, ya Idul Fitri itu sholat idnya ditiadakan aja, ya kan, karena ini bahaya sekali. Ini bahayanya udah bukan main, bahaya sekali. Ini mengancam, ya kalau kolaps itu udah gak ada obatnya, itu ekonomi hancur, orangnya mati, ya kan. Bayangin aja kalau satu orang kena, itu kalau dia virusnya yang super gitu kan dia nulernya cepet tuh. Nah, satu rumah bisa kena semua, hancur, ya kan, perekonomian hancur, ya kan. Itu bahaya sekali tuh. Jadi mohon pemerintah dengan amat sangat ya, kegiatan keagamaan ya, misalnya kayak sholat id. Ya, inilah Pak istilahnya, kerja. Nah, hasilnya kayak gini, semua berantakan. Ya, rakyat nggak boleh mudik, negara yang lagi wabah dimasukin. Nah, itu namanya luar biasa. Makasih. Saran saya sih pemerintah itu harus hati-hati lah kalau ada orang-orang yang dari luar itu yang udah terlanjur masuk ya diisolasi, jangan langsung dilepas ke lapangan, harus diisolasi mandiri dulu. Kalau yang belum ada visa ya lebih baik ya jangan dikasih visa dulu, mengurung diri lah. Sekarang hati-hati masih. Saya rasa gini, kalau saya baca berita sih sebenarnya warga negara India ini datang ke Indonesia kedatangan ya, itu datang ke tempat apa? Cuman baru hebohnya itu tanggal kan. Jadi di sini yang bisa dilihat bahwa memang Indonesia ini termasuk salah satu negara yang kurang ketat dalam akses WNA masuk Indonesia gitu kan. Jadi di sini harusnya masih pandemi, Indonesia harusnya beraturan yang lebih dari kalau pandemi nggak apa-apa. Kan ini kan lagi pandemi belum berakhir, harusnya bisa lebih ketat aturannya gitu kan gitu. Dan ini juga saya juga kemarin dengar berita juga ada 10 orang Indonesia yang terdeteksi varian baru COVID-19, varian baru COVID corona ya. Corona itu varian barunya dari India seperti itu kan gitu. Jadi ini saya rasa ini juga kita lagi hadapi fenomena mudik lebaran ya, udah ada pada mudik segala macam. Ini sudah pasti setelah lebaran itu pelonjakan kasus bisa terjadi, tapi mudah-mudahan yang sampai fatal ya, jangan seperti di India gitu. Jadi di sini saya rasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan 3T dari sekarang gitu, karena mohon maaf saya lihat 3T-nya sudah menurun saat ini. Seperti di Jakarta 3T-nya juga sudah menurun gitu kan. Jadi saya rasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan sebentar lagi melakukan 3T dan di seluruh daerah Indonesia. Testing, tracing, treatment lakukan di seluruh daerah di Indonesia. Jadi jangan sampai nanti setelah lebaran jangan sampai kita mengalami seperti India yang jangan sampai kita berdoa jangan sampai terjadi. Menurut data terakhir memang yang saya baca di media sosial ataupun di televisi itu memang ada yang terkena COVID-19 dan itu diisolasi. Begitu pula yang belum terkena pun mereka diisolasi mandiri di daerah Menteng, kemudian dialihkan ke hotel yang di mana gitu loh. Cuma masalahnya memang wabah ini kan penyebarannya cepat sekali ya, dari pada saat mereka melakukan upacara keagamaan kemudian dibawa dan sebagian besar terkena. Ini virusnya cukup luar biasa. Jadi ini pemerintah sendiri kan melakukan 3T itu, tracing, treatment, dan satu lagi testing, pengujian, perawatan, dan ini pelacakan. Tracing itu pelacakan. Jadi ini betul-betul harus dioptimalisasi supaya wabah tersebut tidak menyebar. Atau mungkin ada yang mungkin dibalikan, didebarkasi ya, dikembalikan ke negara asal. Karena kalau tidak nanti wabah ini akan bertambah. Sementara Jakarta yang boleh dikatakan landai ini kan fluktuatif, tidak menunjukkan angka signifikan yang cukup baik untuk terus melandai. Karena kadang-kadang satu hari bisa bertambah dan Satgas COVID-19 pun tidak bisa
mengatakan bahwa ini akan ke arah kemajuan yang serius kalau tidak ditangani secara serius. Jadi itu perlu penanganan, apalagi nanti larangan mudik ini kan seringkali dilanggar oleh yang pekerja yang dari Jakarta mungkin ke daerah-daerah. Jadi ini juga menambah, ini dikhawatirkan seperti ini. Jadi saya pikir memang tepat pemerintah harus melakukan isolasi dan terus melakukan tracing terhadap warga negara yang diindikasi kena COVID-19 itu. Saya kira demikian. Ya, ini kejadiannya pemerintah juga selalu terlambat ya. Ketika selalu menunggu dari negara lain, setelah negara lain reject warga negara India, kita baru ikut-ikutan. Kita selalu terlambat ya. Ya jalan satu-satunya ya lockdown kembali, gitu, total lockdown. Karena memang virusnya ini cepat menular, ya jalan satu-satunya lockdown total, gitu. Itu aja, kalau enggak otherwise kita juga akan mengalami tsunami juga di sini. Menurut saya pemerintah agak kecolongan ya dalam kasus turis India ya. Mestinya selalu harus pantau, kemudian Menteri Luar Negeri juga harus proaktif, artinya mereka harus mengingatkan ke seluruh KBRI di seluruh dunia, kalau ada kecenderungan suatu negara katakanlah terjangkitnya wabah ini yang luar biasa kayak di India sekarang belakangan ini, mestinya udah langsung kasih laporan bahwa visa itu nggak bisa dikasih. Nah, dalam hal ini saya bilang pemerintah agak kecolongan ya, untungnya baru sekali ini nih. Nah, tapi harus tetap bersikap tegas dan disiplin ya. Dan sebenarnya yang paling disayangkan adalah soal Lebaran. Mestinya udah nggak boleh pulang kampung lagi, nggak ada tentukan tanggal berapa sampai tanggal berapa, nggak boleh itu. Sebab kita lihat aja sekarang di mana-mana kereta api sudah mulai penuh, penumpang sudah mulai banyak. Ini pastilah sedikit banyak juga akan mempengaruhi nih nantinya. Ya, makasih. Ya, kalau menurut saya selama pandemi ini tidak boleh ada keramaian-keramaian. Jadi tidak boleh dianggap sepele walaupun mereka sudah divaksin. Jadi saya lihat itu kan yang di Sungai Gangga India ya, betapa banyaknya orang ribuan menganggap sepertinya pandemi ini sudah berakhir. Padahal walaupun kita divaksin itu kan hanya pencegahan saja. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak antara manusia dengan manusia lain. Saya rasa itu aman kalau kita jaga jarak dan tetap pakai masker. Dan 3M lah itu pasti aman. Sebetulnya kenapa nggak dikarantina ya? Itu manusia-manusia dari luar, mereka masih negara-negara mereka masih positif. Banyak sekali COVID-nya. Sedangkan warga kita aja ke Singapura dikarantina 14 hari. Balik dikarantina 5 hari. Kenapa mereka segampang itu masuk kemari tanpa dikarantina? Terima kasih. Ya, ini masalah sangat serius ya. Jadi pemerintah masih melakukan tracing dengan cepat untuk WNA India ini. Karena ini akan menjadi pandemik yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.